Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. Muhammad Ali di channel YouTube SD Muhati Media Pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi kelas 6 ya, di semester 2. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman, di sini pada pertemuan kali ini kita masih membahas di tema 6, yaitu tentang menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan pada pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat ini kita akan mempelajari beberapa materi, di antaranya interval nada pada lagu, yang kedua kata kunci dan perkiraan informasi bacaan, dan yang ketiga ciri puberitas pada anak perempuan dan pada anak laki-laki. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, interval nada pada lagu. Oke, teman-teman, ingat ya teman-teman semua, lagu Aku Cinta Lingkungan. Nah, lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Sudah bisakah teman-teman semua menyanyikan lagu tersebut? Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar ya tentang itu. Nah, mari kita perhatikan kembali lagu Aku Cinta Lingkungan ya. Ini ada lagu Aku Cinta Lingkungan. Oke, teman-teman sudah menyanyikannya ya. Oke, biar ingat kembali, teman-teman bisa menyanyikan kembali lagu Aku Cinta Lingkungan. Nah, di sini lagu Aku Cinta Lingkungan itu merupakan lagu yang diciptakan oleh Uli dari Rusyadi. Sekarang kita akan membahas tangga nada ya. Tangga nada pada lagu Aku Cinta Lingkungan adalah tangga nada C ya. Nada C dinyanyikan dengan do atau C adalah do gitu ya. Nah, interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Nah, ini tahukah teman-teman ya jarak antara C mayor? Mari kita coba lihat kembali ya di sini. Nah, di sini jarak-jarak atau interval ya, bisa dilihat di situ jaraknya ada 1, 2 sampai do, re, mi, fa, sol, la, si, itu sampai do lagi ya. Di sini untuk yang jaraknya ada 1, 1 setengah, 1, 1, 1, 1 dan setengah, dan itu untuk C murninya ada C, D, G, F, G, A, B, C, dan untuk G nya ada G mulai dari G gitu ya, G ke 1 terus ke A ke B, C, D, E terus ke V dan ke G dan sampai akhir itu ya. Nada C lalu ke C itu merupakan nada yang dinaikkan. Berikutnya di sini tangga nada mayor ya teman-teman ya, hampir sama ya. Nah, di situ untuk jaraknya tadi bisa dilihat do sampai do lagi tadi ya. Nah, untuk C aslinya signaturnya yaitu jaraknya dari D ke D itu 1, D ke E itu 1, E ke F itu jaraknya setengah ya. Dan F ke G jaraknya 1, G D yang terakhir, D ke C itu jaraknya setengah. Oke, lanjut ya. Untuk memahami interval, kita harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada, deret nada. Nah, itu turun dari setiap tangga nada. Yang pertama contohnya C, D, E, F, G, A ke B, B ke C, C ke A, G, F, G dan seterusnya. Itu antara nada C ke D itu kita harus paham. Berikutnya jarak antara nada satu dengan nada lainnya. Contohnya jarak untuk nada C ke D itu jaraknya 1, dan D ke E jaraknya 1 lagi dan begitu. Nah, yang ketiga itu langkah dari nada satu ke langkah lainnya. Contohnya C mayor ke nada C ke C langkah ke 1, C D langkah ke kedua. Oke, teman-teman, kita ingat kembali ya tentang interval. Apa sih interval? Nah, itu interval adalah sebuah jangka atau langkah ya, dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut dengan pangkat gitu kan. Nah, contohnya
jangka C pangkat ke D pangkat adalah tangga nada C mayor, dan D pangkat adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat second. Nah, di sini ini selalu dibatasi dua nada. Nada pertama disebut dengan nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor dan C pangkat kita dapat pangkal nada di sini ya, urutannya. Nah, dapat dilihat nada trim, second, tres, quart, quit, sex, dan septim, dan oktaf terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang kata kunci dan perkiraan informasi baca. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ini, bagaimana menentukan kata kunci pada bacaan. Kita menentukan kata kunci dari bacaan itu dari judulnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajarinya, terus mari kita coba. Di sini teman-teman nanti ada teks. Nah, di sini ada bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Mari kita baca bersama ya. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal kanak-kanak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira berusia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Nah, salah satu langkah untuk bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan cinta alam. Kegiatan alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam mencerminkan pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan cinta alam adalah untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, kegiatan reboisasi di lahan gundul. Yang kedua, pengadaan tempat pembangunan sampah secara bersama-sama. Yang ketiga, menanam pohon di sekitar karangan rumah. Yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuhan menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau, pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan generasi mengenai kondisi bumi saat ini ya. Terjadinya pemanasan global atau global warming pada berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang menjadi ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa ada diprediksi sehingga menyebabkan banjir di suatu tempat, tetapi keringan di tempat lain. Topan badai tropis yang dengan penderaan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam kelestarian air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Pada remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Peran remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Oke teman-teman ya, setelah baca tadi teks lumayan banyak ya. Oke. Nah, apa judul yang tepat untuk bacaan tadi ya? Coba temukan kata kunci pada judul tersebut. Tuliskan kata kunci tersebut pada konteks berikut ini. Oke teman-teman, di situ ada kata kunci, informasi apa yang disampaikan. Oke, teman-teman bisa menulisnya di buku. Kita langsung ke materi berikutnya, yaitu ciri puberitas pada anak laki-laki dan perempuan.
Masa remaja disebut juga dengan masa puberitas. Masa puberitas adalah masa seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan kematangan fisik reproduksi. Secara biologis, remaja yang masih puberitas telah siap untuk memproduksi, namun bukan demikian jika ditinjau secara psikis, sosial, dan ekonomi. Masa puberitas pada anak laki-laki terjadi pada usia 10-14, pada anak perempuan pada 9-13 tahun. Nah, perubahan pada masa puberitas ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Perubahan pada proses puberitas laki-laki berbeda dengan puberitas pada perempuan. Ciri-cirinya pada anak laki-laki, tubuh bertambah berat dan tinggi, janggut mulai tumbuh, suara berubah menjadi beratuk, tumbuh jerawat, tumbuh kumis, produksi keringat yang lebih banyak, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan area kelamin. Pada perempuan, ada tumbuh bertambah berat dan tinggi, suara berubah menjadi melengking, tumbuh jerawat, produksi keringat semakin banyak, pinggul membesar, payudara membesar, tumbuh rambut halus di ketiak dan kelamin. Oke teman-teman, itu tadi pokok bahasan kita. Silakan diskusi untuk tugas. Apakah sudah masuk puberitas? Apakah yang harus kalian lakukan saat mengalami puberitas? Tulis ya hasil diskusi kalian dengan orang tua kalian. Oke, demikian. Tetap semangat belajar. Terima kasih sudah memperhatikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.